Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Nuriklima. Saya ingin presentasikan project dari mata kuliah Language Testing and Evaluation. Pertama, ada materi dari validity of the test, itu construct validity. Paragraf pertama yang berisi theoretical description of the area or scale to measure. Ada 3 teori yang saya pakai. Yang pertama ada dari Noam Chomsky, kedua ada Leonard Bloomfield, yang ketiga ada George Yule. Yang pertama, Noam Chomsky, seorang linguistik, dia mengatakan bahwa simple past tense merupakan satu varian dari tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Tenses ini digunakan untuk menunjukkan aksi atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau dan telah selesai. Lalu ada teori dari Leonard Bloomfield, seorang linguistik Amerika, stating that the simple past tense is formed by adding the suffix ed to regular verb such as walked, talked, or played. However, there are also irregular verbs that have an unchanging form in the simple past tense, such as went, saw, or ate. Lalu, materi degree of comparison, saya menggunakan teori dari George Yule, seorang linguistik Inggris. Dia menjelaskan degree of comparison. In English, there are 3 degrees of comparison. Yang pertama ada positive, comparative, dan superlative. The positive degree is used to express something it is best from. For example, big. The comparative is used to compare two things. For example, is bigger. The superlative is used to compare more than 2 things. For example, is biggest. Lalu paragraf kedua berisi factual description of what the test measure. Jadi ini berkaitan dengan paragraf pertama, apakah akan match dengan teori yang saya gunakan. Jadi the simple past tense test is designed to test a person's understanding of the use and application of simple past tense in sentence. The test will contain questions such as fill in the blanks. Jadi nanti pada pembuatan soal saya memasukkan materi simple past tense berbentuk satu kalimat yang terdapat kalimat yang rumpang atau kosong. Lalu nanti siswa akan diminta untuk mengisi kalimat kosong tersebut dengan simple past tense. Lanjut ke degree comparison. This test will test questions such as superlative degree is a comparison involving more than 2 people in the form of comparison in English, which show who is the most superior or vice versa. For example, she is the person I know. Jadi sama seperti soal yang simple past tense, nanti di degree of comparison akan diberi satu kalimat yang akan diberi kalimat yang kosong. Nanti siswa akan disuruh untuk mengisinya dengan kalimat degree of comparison. Dan terakhir yaitu conclusion. So in conclusion, with the theory used in the paragraph 1, that Leonard Bloomfield say that simple past tense can be irregular verbs such as went, saw, or ate, is in accordance with the example given in paragraph 2, as well as in material degree of comparison is in accordance with the theory given in paragraph 1. Okay, next kita ke content validity. Bisa dilihat
Dalam tabel itu terdapat basic competence, indicators, item numbers, dan percentage. 3.10 memiliki indikator, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait yang berhubungan dengan simple past tense. Pada basic competence 3.10 tentang simple past tense ini terdapat pada nomor basic competence 3.10 ini terdapat pada nomor 1, 2, 3 sampai dengan 10. Bisa dilihat di kolom percentage, itu artinya soal-soal itu memiliki presentasi kesukaran, cukup, dan terlalu mudah. Bisa dilihat, jika 25% maka dikatakan sukar. Jika dikatakan 40 sampai pada soal nomor 8 itu dikatakan cukup. Lalu pada soal 10 terlalu mudah, 75% itu dikatakan terlalu mudah. Lanjut ke basic competence 3.9 yang memiliki indikator tentang degree of comparison terdapat pada nomor 11 sampai nomor 20. Bisa dilihat pada tabel percentage, soal-soal itu memiliki presentasi ke terlalu mudah, cukup, terlalu sukar. Selanjutnya, materi reliable of the test. Jadi pada reliable of the test ini saya mengambil metode dari Cronbach-Alpha, di mana saya harus mencari item yang valid dulu, lalu diambil untuk dihitung reliable-nya. Saya mendapatkan 10 data yang valid, lalu saya hitung di SPSS menggunakan metode Cronbach-Alpha, didapat hasil yaitu 0,85. Maka dikatakan soal item-item yang valid ini reliable karena lebih dari 0,6. Lanjut ke item analysis of the test. Pertama ada degree of difficult item facility. Yang pertama tadi pada pada tabel yang awal tadi yang present text itu dibahas di sini di degree of difficult or item facility. Bagaimana caranya tahu item itu terlalu sukar, terlalu mudah. Bisa dilihat dari kriteria di samping tabel samping. Jika kurang dari 0,30 dikatakan terlalu sukar karena siswa itu sedikit yang dapat menjawab soal tersebut. Lalu soal 2 sampai soal 8 cukup, berarti siswa itu seimbang, tidak terlalu susah dan tidak terlalu mudah untuk dikerjakan. Lanjut pada soal nomor 10, terlalu mudah, artinya siswa ini mudah untuk mengerjakan soal tersebut. Ini tabel yang lanjutannya tadi. Oke, langsung ke discrimination power atau item diskriminasi. Terdapat kolom upper group, lower group, index discrimination, lalu ada kolom kategori. Tabel ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perbandingan siswa pada upper group dan lower group dalam menjawab soal. Lanjut, ini tabel kelanjutan yang tadi. Nah, ini adalah rumus yang saya gunakan untuk mengetahui index of discrimination atau daya pembeda, yaitu ID sama dengan UG upper group dikurang LG lower group, lalu dibagi N setengah dari jumlah peserta tes satu kelompok. Lanjut ke distractor analysis.
Bisa dilihat di tabel. Ini untuk mengetahui apakah pilihan jawaban itu dapat mendistract siswa. Jika terlalu banyak distract yang dipilih, berarti distract itu bekerja. Bisa dilihat pada soal pertama A, B, C, D. Pada A itu ada 6, B itu 13, C 1, dan D 0. Ini artinya ada 6, itu artinya terdapat 6 siswa yang memilih jawaban 6. Lalu yang B, terdapat 13 siswa yang memilih jawaban B. Lalu ada 1 siswa yang memilih jawaban C. Dan terakhir ada 0, tidak ada siswa yang memilih jawaban D pada soal nomor 1. Lalu bisa dilihat ini presentasi pemilihan jawaban. Nah, ada item yang ditolak kan 0%. Kenapa bisa seperti itu? Kita langsung ke ini, rumus dan kriteria. Nah, di kriteria ini, jika distrike lebih dari 5% maka diterima atau sudah baik. Jika distrike kurang dari 5% atau lebih dari 0, itu dikatakan kurang baik atau revisi, jadi harus diganti. Jika D sama dengan 0 maka ditolak. Seperti yang tadi kan ada yang ditolak, itu karena dia 0%. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.